the deviation of the mean. Jadi dari rata-rata tadi dihitung Sx bar. Nah, X double bar itu sama dengan apa? Sigma I 1 sampai berapa? Tolong saya direspon untuk mendapatkan X double bar. Sampai sampel K ya, Pak? Betul. X bar I ya dibagi berapa? Dibagi berapa? K. Betul. Nah, kan nggak ada yang sulit toh. Nah, kemudian ada Sx bar dari nilai-nilai X bar tadi itu. Gimana rumusnya Sx bar? Rumusnya deviasi standar. Rumus deviasi standar, ingat ada ya di bab 11 ini kan, atau kalau ini dikuadratkan masih variasinya ya, itu adalah sigma I 1 sampai K kan, terus X bar I dikurangi X double bar kan, dirikan ya, dikuadratkan dibagi K minus. Karena notasi N digunakan untuk banyaknya sampel, ukuran sampel. Banyaknya ukuran sampel ya. Kalau banyaknya sampel pakai K. Nah, ingat, ada ukuran banyaknya sampel. Ukuran sampel N. Nah, kalau X-nya adalah akal dari ini tadi ya, akal dari S kuadrat. Nah, kemudian ini lihat di langkah ke-6. Bandingkan X double bar dengan mu dan Sx bar dengan sigma per akar N. Jadi ya, bila N-nya makin besar, ya, ini tanda makin besar, maka distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal. Kelihatan tulisan saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Akan mendekati distribusi normal dengan min-nya itu sama dengan X double bar sama dengan mu populasi. Sama dengan mu populasi. Deviasi standarnya sama dengan Sx bar sama dengan sigma populasi dibagi akar.
Ini aja yang perlu dipegang ya, teorema limit pusat. Namanya teorema limit pusat karena semuanya akan ya, rata-rata dari rata-rata sampel itu akan menuju ke pusat, artinya apa? Rata-ratanya akan sama dengan min dari populasi. Nah ini artinya apa kan? Min dan deviasi standar dari distribusi rata-rata sampel. Sehingga kalau kita punya suatu populasi, punya suatu populasi ya, apa saja, dia distribusinya kontinu ataupun diskrit, terus kita melakukan pengambilan sampling seperti di halaman 246, 25 itu, maka rata-rata dari rata-rata sampel tadi akan sama dengan min dari populasi, mu populasi. Deviasi standarnya dari distribusi rata-rata sampel sama dengan sigma populasi dibagi akar N. Bisa diingat ya. Nah, langsung praktek. Soal 12.8. Mari. Soal 12.8. Sudah buka halaman 251? Sudah, Pak. Sudah. Ya. 200 sampel of size 25 inch yang masing-masing ukurannya, size-nya itu 25. Diambil dari suatu populasi yang tidak terhingga dengan min-nya mu 10,5 cm dan sigma-nya sama dengan 3,1 cm. Tentukan jumlah dari rata-rata sampel yang harus berada di antara X bar sama dengan 9 dan X bar sama dengan 11. Nah, kita gunakan ini sekarang ya. Gunakan ini. Jadi populasi ya. Ada S1, S2 sampai S berapa? SK, Pak. K. K-nya berapa di sini? 200, Pak. N-nya berapa? 25, Pak. 25. NM sama 25. Tadi diketahui min-nya populasi berapa? 10,5, Pak. 10,5. Kemudian diketahui Standar deviasi. 0,1. Nah, di sini berarti ada apa? X bar 1, X bar 2, X bar. Nah, setuju ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Jadi, terus gimana? Menafsirkan pertanyaannya sekarang. Itu yang pusing, Pak. Loh, X bar 1, X bar 2, X bar 3. Nah, sekarang dia bilang X barnya antara 9 dan 11. Itu yang mana? Ya X bar itu kan ada yang 9, ada yang 11 kan gitu. Ya, Pak.
Terus suruh nentukan kan berapa banyak dari sampel ini. Jadi ada berapa nilai X bar? Dua. Nah, nilai X barnya lihat tuh. Ini masih ada. XK itu jadi X berapa? X berapa? 200, Pak. 200, Pak. Loh, gini aja lo kalian ini. X bar 200. Nah, ditanyalah. Ada yang nilainya 9 ya. Ada yang nilainya 10,5. Nggak tahu berapa gitu. Nah, berapa kira-kira yang berada di antara 9 sampai 10,5? Mengestimasikannya bagaimana? Mengestimasikannya. Nah, sekarang buka halaman 247 ya. Penggunaan yang umum dari central limit theory. Hal yang paling penting untuk ingat suatu menggunakan hasil dari CLC adalah Anda bekerja dengan distribusi dari rata-rata sampel. Namanya X bar. Distribusi rata dari X bar. Ya. Bukan dari populasi X ini, bukan. Dari ini loh, dari ini. Nah, kita bicara ini. Bukan populasi X yang minyak new, tetapi bisa dikatakan bahwa rata-rata dari rata-rata X bar 1 sampai X bar 200 itu akan sama dengan 10,5. Gitu. Ya. Nah, untuk menghitung probabilitas di halaman 248 ya, kita gunakan SND juga ya. Distribusi normal yang distandarkan, ya, transformasinya di sini digunakan, dirubah jadinya di rumus 12.3 ini. Z sama dengan X bar minus mu dibagi sigma per akar N. Kalau yang dulu kan Z sama dengan X minus mu dibagi sigma. Ya. Sekarang seperti dijelaskan di rumus 12.3. Nah, hubungan ini bisa digunakan baik untuk menghitung probabilitas dari nilai-nilai rata-rata yang diobservasi atau untuk menentukan ukuran sampel yang dibutuhkan sehingga nilai X bar yang diobservasi itu akan berada di dalam rentang yang dispesifikasikan di sekitar rata-rata populasi yang sebenarnya mu. Nah, itu kemudian ditunjukkan caranya di 12.2, contoh 12.2. Nah, kalau kita ingat, ini juga digunakan untuk menghitung ya, probabilitas dari nilai-nilai rata-rata. Jadi kan menghitung probabilitas untuk nilai rata-rata X bar di antara 9 sampai 10,5. Bisa? Gimana nulisnya? P sama dengan apa? P sama dengan apa? Z kurang dari sama dengan 10,5 lebih dari 9, Pak. Sudah.
Gini aja. Ya. Sudah. Nah, kalau sudah dapat probabilitasnya, terus diapakan? Pertanyaannya apa? Tentukan banyaknya jumlah dari rata-rata sampel yang berada di antara. Berapa banyaknya rata-rata sampel di soal ini? K-nya berapa? 200, Pak. 200 kan? Jadi tinggal diapakan? Dikali 200. Justru dapat ini kan 200. Jelas sekarang ngerti? Kan langsung praktek jadi ngerti ya sekarang ya gambarannya tadi itu. Jadi kalau kita kembali ke gambar 200, halaman 245 kan, diketahui mu-nya ya persis lah seperti ini, mu-nya 10,5, sigma kuadratnya adalah 3,1 kuadrat. Ambil sampel 1, 2, 3 sampai 200. N-nya 25. X-barnya dihitung ya. Misalkan. Maka otomatis sekarang berarti mu-nya dari distribusi rata-rata sampel. Nah, ini ya. Min-nya ini saya tambahin ditulis sebagai ini loh. Mu X bar. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Ya, Pak. mu. Ini adalah sigma X bar. Nah, mu X bar-nya jadi berapa? Kan nanti kita masukkan ke rumus Z sama dengan X bar minus mu dibagi Sx bar. Kan gitu. Mu-nya ini sama saja dengan mu X bar. Ini loh. Kelihatan ya? X bar minus mu X bar dibagi Sx bar. Sx barnya sendiri adalah, jadi kalau saya tulis ini jadi X bar minus mu populasi dibagi sigma populasi per angka. Itu rumus 12.3. Sebetulnya seperti itu penerjemahannya. Bisa? Sudah? Paham betul? Bisa tuh diikuti? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya. Itu kan di soal itu di antara 9 dan 11 Pak. Itu Ya. memang 9 di antara 10,5 atau 11 ya Pak? Memang di antara kan, kalau distribusi kontinu kan dia nyambung. Tidak seperti diskrit. Ya. Tidak seperti diskrit. Jadi selalu dia seperti ini. Kecil sama dengan, sama kecil saja itu sama. Jadi yang ditanya kan di antara 9 sampai 10,5. Nah ini terjemahnya menjadi bagaimana? P apa jadinya? Supaya Sinta lebih. Ini menjadi ngitungnya seperti apa? Waktu distribusi normal individual kemarin kita sudah bicarakan itu. Kalau P9 lebih kecil sama dengan X bar, kecil sama dengan 10,5, 10,5, berarti sama dengan apa? Mencarinya X bar sama dengan 10,5 dikurangi X bar min 9 Pak. Ya, P X bar kecil sama dengan 10,5 dikurangi P X bar kecil sama dengan 9. Sudah? Jelas ya?
sama seperti distribusi normal yang lalu. Kalau sudah ngitung probabilitasnya, cara memainkannya di sini sama saja. Oke, sampai Terima kasih, Pak. ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi nggak? Ini jelas tadi sudah. Mestinya ya. Baik, satu lagi. Nanti selesaikan ya. 12.9. 12.9 yang saya tanya itu. Nah, kita mengubah yang seperti ini tadi. Ya. Mengubah seperti ini. Nah, itu dia yang ini ya. Sudah dibaca? Nah, sekarang kalau kita mau mengisikan nilai-nilai di sini, gimana? Nilainya populasi, mu-nya berapa, sigma-nya berapa? Ini kan dari percobaan metalurgi ya, creep rate, laju creep dari suatu campuran non-ferrous. Rata-ratanya 10% per jam dengan suatu deviasi standar 0,2% per jam. Jika sampel-sampel ukuran 5 diambil, tentukan suatu batas spesifikasi bawah untuk rata-rata yang akan dilampaui 95% dari sampel-sampel. Kita pasang dulu. Yang diketahui apa? Kalau lihat gambar itu, mu-nya populasi berapa? 10, Pak. Mu populasi 10. Sigma-nya berapa? 0,2, Pak. 0,2. Kemudian berapa sampel yang diambil? Kalau tadi ada S1, S2 sampai SK, sekarang berapa S? Berapa S sekarang? Di sini ada berapa S? K. Di sini nggak tahu kita K-nya kan. Pokoknya ada S, 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 S. Terus apa lagi yang penting? S kan nggak terlalu penting. N. Yang lebih penting apanya? N, Pak. N-nya. N-nya berapa? 5. 5. Sudah. Itu. Terus sekarang dari sini tadi, ya, kalau saya gambarkan, mudah-mudahan ini kelihatan ya. Ini X bar. Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan gambar distribusi saya? Kelihatan, Pak. Nah, ini adalah distribusi X bar loh ya, bukan X ya. Kalau bab 11, dia X. Ini X bar. Jadi ini adalah distribusi rata-rata sampel. Bukan kalau ini, di sini ada ini 10 ya.
Ini sama dengan 10, ini X, ini sigmanya sama dengan 0,2. Di sini yang di tengahnya notasi apa yang saya gunakan? Di sini apa? Di tengahnya. X Apa yang double bar. dipakai? Apa? X double bar, Pak. S. Sebentar, apa? S atau X? X double bar, Pak. Oke. Yang saya merah itu loh. Mu X bar, Pak. Ini adalah mu X bar-nya supaya mirip itu ya, mu. Terus di sini adalah S X bar. S X bar. Ini gambaran dari distribusi rata-rata sampel. Kami mau S-nya berapa banyak sampel, dia nanti distribusi dari rata-rata sampelnya ini akan bentuknya seperti ini. Mu X bar di tengahnya. Nah, mu X bar-nya berapa? Mu X bar-nya berapa jadinya? 10, Pak. 10. Sigma X bar-nya? X bar-nya berapa? 0,2 per akar 5. Ya, 0,2 per akar 5. Bisa sekarang bayangkannya kan? Nah, sekarang kalau dilihat ya, bentuk distribusinya yang gemuk, yang ramping seperti apa, itu lihat halaman 244. Halaman 244, gambar 12.2. Ketemu? Ya. Jadi distribusi dari X itu yang gemuk adalah normal N dengan min mu, varian. Nah, distribusi dari X bar itu didekati atau mendekati approximately adalah N mu, sigma X bar kuadrat. Karena mu-nya sama dengan mu-nya populasi X ya. Kemudian sigma X bar kuadratnya itu sama dengan sigma kuadrat dibagi N kan. Jadi dia lebih ramping, lebih kecil karena apa? Variansinya lebih kecil karena dibagi, karena varian atau deviasi standar dari populasi dibagi dengan akar N. Ya. Jadi dia lebih ramping. Jadi kalau saya pasang di sini nantinya dia akan seperti ini. Nah, ini ada sigma per angka N, di sini tengahnya adalah mu X. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Bisa kan? Mau difoto dulu. Bagaimana responnya? Jelas? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang dia bilang tadi tentukan suatu batas bawah yang akan dilampaui 95% dari sampel kamu. Di mana batas bawahnya? Yang di sini letaknya, di kiri atau di kanan?
Terus 95% itu gimana? Kalau mau diarsir di sebelah mana? Di tengah-tengah, Pak. Itu batas bawah berarti di kirinya, Pak. Di kirinya ya, batas bawah. B. 95%-nya di sebelah mana? Kanan atau kirinya batas bawah? Kanan, Pak. 95. Ya, selesaikan itu. Selesaikan. Ya, dua nomor tadi ya, konsepnya seperti ini. Jadi menggambarkan distribusi rata-rata sampel dibandingkan dengan distribusi individual X. Ya. Kita akan ketemu terus ini yang. Nah, untuk yang Pak, mau tanya Pak sebentar, Pak. silakan. Ini yang 95% ini ngikutin yang simetri itu nggak, Pak? Yang asimetri, betul. Asimetri atau simetri, Pak? Asimetri. Karena asimetri, hanya, Pak. iya kan, dilampaui sebesar 95% dari jumlah sampel, oleh jumlah sampel. Nah, terima kasih sudah tanya itu ya. Di contoh 12.2 ini di sini simetri. Jadi di sini pengertiannya simetri. Jadi dia katakanlah menyimpang ke kiri atau ke kanan ya. Penyimpangannya kalau lihat di gambarnya nanti baca ya, harusnya sudah bisa nanti baca sendiri. Jadi menyimpang ke kanan ke kiri itu nilai sebenarnya. Jadi penyimpangan ke kanan ke kiri, lihat gambar 12.8. 12.8. Ya. 12.8 itu mengartikannya dia itu menyimpang ke kanan ke kiri sebesar 1, nanti kita baca soalnya sebesar 1, tetapi luasannya dia adalah 0,49 kali 2 berapa? 98%. Jadi diinginkan luasan probabilitas penyimpangannya itu 98%, tapi dia nilai absolut penyimpangannya hanya sebesar 1. Ya. Jadi sering ditanyakan seperti itu. Nah, bisa juga kan, bagaimana caranya menyimpang ke kiri dan ke kanan masing-masing sebesar 1, tapi luasannya dirubah 95% misalkan, atau 90% misalkan. Maka N-nya harus berubah nantinya. Nah, ini contoh 12.2 itu mengajarkan kita pernyataan di bawahnya rumus 12.3. Jadi, relation may be used either to ini or to determine, menentukan ukuran sampel yang dibutuhkan sehingga nilai X bar yang diobservasi berada di suatu interval yang dispesifikasikan di sekitar rata-rata populasi yang sebenarnya mu. Itu yang diinginkan. Jadi nantinya nilai rata-rata kan, rata-rata min ini atau mu ini kan sebetulnya sama saja kalau kita menggunakan distribusi rata-rata sampel, mu itu adalah sama dengan X double bar. Ya. Mu populasi sama dengan X double bar atau sama dengan mu X bar. Gitu. Nah, kita ingin ya supaya rata-rata kita itu berada di sekitar berapalah ya dari rata
rata-rata yang sudah kemungkinannya itu atau keyakinannya itu sekian persen, maka N-nya harus berapa. Nah, distribusi rata-rata sampel atau teorema limit Poisson itu digunakan untuk itu tadi. Selain menentukan probabilitas atau Z, menentukan besarnya N. Supaya rata-ratanya tadi boleh, ya, tidak persis. Di tengah boleh ke samping sama simetri ke kiri ke kanan untuk berapa secara sebenarnya dengan kemungkinannya berapa persen. Gitu. Nah, ini tugasnya sekarang baca ini ya, 2+2. Baca 2+2, terus saya mintakan untuk menyelesaikan soal berapa? 12, 13 ya. 12. Untuk menyelesaikan soal 12. Nah, ya, nice. Kirimkan jawabannya nanti ke email saya itu tadi ya. 3 tadi sudah saya ini loh ya, sudah saya tuntun. Mau dikirimkan kapan? Mau kasih batas waktu kapan? Nanti malam? Gimana? Teman-teman? Boleh, Pak. Ya. Berapa? Jam berapa? Maksimum? 10? Boleh Pak, jam 10 boleh. Boleh Pak, jam 10. Apa mau jam 12? Ikut Pak. Ya sudah wes. Pokoknya tanggal hari ini gitu aja ya. Hari ini. 3 nomor tadi ya Pak? Ya 3 nomor aja. Udah nanti teman-teman yang belum bisa hadir karena saya ini tadi kesempatannya. Saya tadi mau ngomong sama Chandra, saya akan coba mungkin teman-teman lain masih nggak apa, tapi ternyata ini banyak loh yang hadir. Terima kasih. Ya, 36 yang hadir. Terima kasih. Tapi saya anggap semua masuk nanti gitu aja. Tapi tolong ya, silakan kalian mau diskusi, nggak apa-apa. Nanti jawabannya mirip. Yang penting diskusi dulu ya, jangan. Karena jawabannya pasti sama. Oke, ya. Terima kasih loh ya. Saya mendadak harus ke dokter, jadi tapi saya nggak mau ketinggalan kita kuliahnya, maka saya coba. Apa sulit sekali tuh baca sendiri? Saya bingung mengertikan soalnya itu Pak. Lo baca teorinya dulu. Iya Pak. Kan saya sudah ngomong, gambar ini, section ini, itu dibaca dulu, baru nanti bisa memahami kan. Oh ternyata rata-ratanya, distribusi rata-rata sampel itu sebetulnya sama saja dengan X double bar, sama dengan min-nya populasi. Itulah, harus bisa lah kalian belajar sini. Oke, gitu aja ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Hari Kamis nanti, ya. Selesaikan ini ya, jadi nanti Kamis saya bisa secara ringkas saya jawab lagi. Oke, selamat siang.